Pendiri Hype Labels Bang Si-hyuk akan mundur dari posisi CEO. Diumumkan bahwa CEO Hype Labels Bang Si-hyuk akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini sebagai CEO label tersebut. Ini adalah bagian dari rencananya untuk mempercepat manajemen global dengan kepemimpinan yang agresif. Park Ji-won yang merupakan mantan CEO penerbit game Nexon Korea akan melangkah untuk mengisi posisinya. Baru akhir Juni, Hype Labels mengumumkan bahwa mereka akan mengalami perombakan besar-besaran dalam personilnya. Berkat usaha penggabungan dengan Universal Music Group (UMG) dan bergabungnya Itachi Holdings, fokus utama Hype Labels saat ini adalah untuk memulai globalisasi melalui penempatan para pemimpin manajemen puncak. Park Ji-won telah dibawa untuk menangani strategi manajemen dan operasi keseluruhan Hype Label. Dia bergabung dengan perusahaan pada tahun 2020 dan telah membantu pertumbuhan pesat perusahaan. Sementara Bang Si-hyuk masih akan memiliki peran dalam manajemen, yaitu dia akan tetap berada di dewan direksi dan dia akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan proyek inti. Dia akan fokus pada produksi musik sebagai bidang keahliannya. Hype American akan berkantor pusat di Amerika Serikat, ditangani oleh CEO Yoon Sok-jun dan Scooter Braun. Perusahaan akan memimpin dalam produksi, pelatihan, dan pemasaran untuk mentransplantasikan model bisnis K-pop ke pasar Amerika Serikat. Mereka akan menjadi tujuan rumah proyek audisi global bersama dengan UMG. Selain itu, Hype Japan juga telah didirikan sebagai label independen, meski masih dianggap sebagai anak perusahaan dari Hype Labels, namun akan diberikan independensi sendiri. Dipimpin oleh CEO Han Hyuk-rock, ia akan menciptakan landasan bagi artis label Hype yang terlibat dan memasuki pasar Jepang. Boy Group Rookie akan segera diluncurkan melalui anak perusahaan Jepang. Hype Label membuat pernyataan tentang perubahan besar dalam kepemimpinan, mengklaim bahwa itu terjadi karena kemauan yang kuat untuk memimpin dalam mengubah sistem kepemimpinan secara keseluruhan untuk mewujudkan rencana bisnis jangka menengah hingga panjang dan menjadi perusahaan yang terglobalisasi. Di sisi lain, semua orang tahu bahwa Bang PD telah ada untuk BTS sejak awal. Melalui semua suka dan duka grup, baik dia dan para pria telah menempa jalan mereka sendiri di industri ini bersama-sama. Sementara Bang PD telah mengundurkan diri sebagai CEO Hype, tidak dapat disangkal bahwa dia akan tetap menjadi bagian besar dari yayasan perusahaan dan terus merawat boy group yang dia besarkan. Jadi mari kita lihat dan ingat 11 cara paling ikonik Bang PD menunjukkan dukungannya untuk BTS selama bertahun-tahun. Yang pertama, ketika dia percaya pada mereka sejak pra-debut. Kembali pada tahun 2018, BTS memenangkan gelar Artist of the Year di MAMA. Ketika mereka naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan mereka, RM mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Bang PD dengan berbagi cerita tentang bagaimana dia memberitahu pemuda itu bahwa dia yakin mereka memiliki potensi untuk memenangkan hadiah utama, bahkan sebelum debut mereka. Pada tahun 2014, Bang PD berkata, "Aku selalu berpikir bahwa kamu dapat memenangkan setidaknya Daesang sebelum debut, dan kamu dapat menjadi grup terbaik dalam waktu dekat. Aku percaya padamu." Bang PD yang percaya pada kami dan mencintai kami ketika kami belum menjadi apa-apa, kata RM. Yang kedua, ketika dia menulis surat ini. Pada tahun 2016, ketika Bang Si-hyuk dari Big Hit Entertainment menulis surat kepada anggota BTS, mengucapkan selamat kepada mereka di tahun ketiga mereka sejak debut, dan mendorong mereka untuk terus bermimpi. Dia memiliki harapan dan impian yang tinggi untuk boy group ini yang saat itu akan segera berubah menjadi grup superstar kelas dunia yang besar. Anggota BTS membacakan dengan lantang surat ini di BTS Bon Voyage mereka pada tahun 2016 dan ARMY meninjau kembali episode tertentu karena ulang tahun ke-6 boy group pada 12 Juni 2019. Dalam surat ini, Bang Si-hyuk secara khusus menyebutkan tanggal 12 Juni 2019. Dia menulis, "Untuk Jin, Suga, Red Monster, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, ketika saya pertama kali bertemu denganmu, kamu semua masih muda. Saya menemukanmu masing-masing pada waktu yang berbeda, tapi kamu semua sangat takut akan sesuatu. Tak satu pun dari kamu tahu bagaimana berurusan dengan saya. Kalian bahkan tidak bisa menatap mataku.
Namun, aku begitu ketat dengan kalian semua. Itu karena saya merasa serakah dan saya memiliki standar yang tinggi. Saya memberi kamu semua waktu yang sulit, menguji batasmu, bertanya mengapa kamu tidak percaya pada diri sendiri. Dan ketika saya mendorong kamu untuk mencapai tempat-tempat yang sejauh ini dan tidak diketahui, kamu semua mungkin sangat lelah. Tapi kalian tidak pernah mengecewakanku. Kamu selalu menemukan cara dan melampaui harapan saya. Kamu melambung lebih tinggi dari yang pernah saya bayangkan. Pada titik tertentu, saya menyadari ketakutanmu hanyalah keputusasaanmu. Ketakutan itu membuat kalian berlatih sepanjang malam dan menghancurkan batasanmu sendiri. Sekarang, saya dapat mengambil langkah mundur dan melihat Anda semua maju. Sekarang tidak ada alasan bagi saya untuk mengarahkanmu kemanapun. Kalian menemukan jalan kalian sendiri sekarang, semuanya sendiri. Kamu pergi ke tempat-tempat yang tidak berani saya impikan. Tapi saya masih tidak akan berterima kasih dan memberitahu kamu betapa bangganya saya dulu. Saya seorang pria yang ambisius. Suatu hari, ketika kalian menjadi yang terbaik di dunia, mungkin 1 tahun atau 3 tahun dari hari ini, saya akan memberitahu kamu. Saya akan menatap matamu masing-masing dan memberitahu kamu secara langsung bahwa saya menghargai kamu tetap berada di sisi saya sepanjang waktu, membawa saya ke sini dan mengizinkan saya terus bermimpi. Seperti yang dibayangkan Bang Si-hyuk dalam suratnya, BTS sekarang menjadi boy group yang terkenal secara global. ARMY terinspirasi oleh pandangan Bang Si-hyuk ke depan dan bagaimana produser pasti memiliki kepercayaan yang kuat pada para anggota sejak dan bahkan sebelum 2016. Yang ketiga, saat dia membeli merchandise di konser mereka. ARMY terkejut ketika Bang PD muncul di konser BTS dan bertindak seperti penggemar biasa daripada CEO perusahaan. Dia bahkan mengantri dengan orang lain dan membeli merchandise dan berfoto selfie dengan orang-orang. 4. Saat dia mengadakan pertemuan. Selama bagian dari BTS Burn the Stage the Movie, pertemuan antara Bang PD dan BTS setelah memenangkan penghargaan Billboard dan menjadi viral karena menunjukkan betapa dia peduli dengan kebahagiaan grup dan kecintaan mereka pada musik. 5. Ketika dia merayakan kesuksesan Billboard Dynamite. Dynamite membuat sejarah dengan menjadi lagu K-pop pertama yang menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Tidak hanya itu, lagu tersebut tetap menjadi nomor 1 selama 2 minggu berturut-turut. BTS menelepon Bang Si-hyuk ketika mereka mengetahui hal ini dan dia cukup emosional. Anggota BTS bahkan mengira dia menangis. Bang Si-hyuk sangat emosional dan memberitahu mereka, "Kalian tahu betapa luar biasanya ini. Itulah jenis kelompokmu. Ini hanya menentang kepercayaan." BTS kemudian berterima kasih kepada Bang Si-hyuk karena telah membantu mereka sepanjang perjalanan mereka dan karena selalu mempercayai mereka. Sebelum mereka mengakhiri panggilan mereka, Bang Si-hyuk memberitahu BTS bahwa dia mencintai mereka dan BTS mengatakan bahwa mereka juga mencintainya. 6. Saat dia naik panggung di Seoul Music Award 2018. Bang PD memenangkan produser tahun ini di Seoul Music Award 2018 dan bahkan meminta BTS naik ke atas panggung bersamanya untuk menerima kehormatan itu. Saat dia naik, dia menangis dan menatap mereka dengan bangga. 7. Ketika dia menceritakan kisah bagaimana mereka bertemu. Selama wawancara di acara KBS Good Insight, Bang PD memulai pembicaraan dengan menceritakan kisah bagaimana dia bertemu BTS dan memiliki harapan yang kuat untuk mereka karena ke-7 anggota memiliki keterampilan dan bakat unik mereka sendiri. 8. Ketika dia pergi ke London untuk mereka. Salah satu bagian dari film dokumenter Break the Silence menunjukkan bagaimana Bang PD melakukan perjalanan jauh ke London, Inggris untuk menonton mereka tampil di Stadion Wembley. 9. Ketika dia mendengarkan kekhawatiran mereka di Rocky King. Channel Bangtan episode 4. BTS berdiri di sebuah platform dan membuat pengakuan kepada anggota staf mereka dan sebagian besar ditunjukkan pada Bang PD sendiri. Namun suasana ringan dan sifat bercanda dari semuanya memperjelas bahwa Bang PD dan BTS sangat dekat. 10. Ketika dia melakukan unboxing album. Bang PD melakukan unboxing beberapa bagian dari album Love Yourself Tear dengan P-Dog, salah satu produser grup lainnya. ARMY menyukai bagaimana dia perlahan membaca semua kontennya, bahkan dengan senang hati tertawa sendiri sana-sini sepanjang video. 11. Nasihat Bang Si-hyuk untuk BTS.
Ketika BTS mulai mendapatkan banyak ketenaran internasional pada tahun 2017, Bang Si-hyuk memberikan beberapa saran kepada para anggota. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu melindungi niat asli mereka sebagai artis, dan RM cukup berterima kasih ketika dia mengatakan ini. Bang Si-hyuk pede memberitahu kami, Anda tidak perlu melindungi niat awal Anda. Saya berterima kasih atas ceritanya. Karena itu adalah sesuatu yang berbeda dari semua orang yang mengatakan kita harus menjaga niat awal kita, kata RM. RM kemudian menjelaskan lebih dalam dan menjelaskan bahwa Bang Si-hyuk memberitahu mereka bahwa mereka perlu berperilaku tepat dan memiliki pola pikir yang tepat untuk posisi mereka. Dia tidak bermaksud sebagai karena kami populer sekarang, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Tetapi karena kami berada dalam posisi tertentu, kami harus berperilaku tepat dan memiliki sikap yang tepat. Pola pikir untuk posisi itu, kata RM. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.